Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dengan harapan firman Tuhan ini akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, dalam konteks ini pemazmur menegaskan bahwa ada waktu pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Saya percaya malam hari ini saudara berdoa kepada Tuhan, ketika kita berseru bersama kepada Tuhan, ketika kita bersepakat memohon pertolongan Tuhan atas masalah persoalan yang saudara alami, saudara pasti merindukan pemulihan. Setiap kita pasti merindukan pemulihan. Pemulihan bagi ekonomi kita, pemulihan bagi keluarga kita, pemulihan bagi kondisi hidup kita, kesehatan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Setiap kita pasti merindukan pemulihan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam teks firman Tuhan ini saudara ditegaskan bahwa ada ketika, ada waktu, ada saat Tuhan pasti akan memulihkan. Di mana ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, perkara besar akan terjadi. Dikatakan di sini ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan kita seperti orang bermimpi. Artinya, ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Seperti mimpi rasanya, seperti percaya tidak percaya. Karena luar biasanya Tuhan mengerjakan pemulihan. Saudara, ditegaskan juga bahwa pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan, ketika Dia mengerjakan pemulihan, kita akan bersukacita karena betapa dahsyat pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang-orang pun akan melihat, orang-orang pun akan mengakui betapa dahsyat pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya. Jadi saudara, yang ditegaskan kepada kita hari ini melalui firman Tuhan ini adalah bahwa ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Kalau Dia mengerjakan pemulihan, maka betapa dahsyat terjadi seperti mimpi rasanya. Ketika Dia mengerjakan pemulihan, kita akan bersukacita karena pemulihan itu. Dan ketika Dia mengerjakan pemulihan, orang-orang pun akan mengakui luar biasa pemulihan yang Tuhan kerjakan saat ini saudara. Atas masalah hidup saudara, atas persoalan saudara, atas beban apapun yang saudara hadapi hari ini. Apakah saudara merindukan Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara? Rindukah saudara melihat Tuhan mengerjakan pemulihan, di mana ketika Dia mengerjakan pemulihan, saudara merasa seperti mimpi, percaya tidak percaya, karena luar biasanya Tuhan kerjakan pemulihan?
Rindukah saudara mengalami pemulihan dalam hidup saudara, di mana ketika dia mengerjakannya, saudara akan bersukacita karena luar biasanya pemulihan itu? Rinduκah saudara Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara, di mana ketika dia mengerjakannya, orang-orang pun akan mengakui bahwa betapa dahsyat Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara? Mungkin hari ini orang-orang tidak menganggap saudara, bahkan mungkin hari ini orang-orang merendahkan saudara, orang-orang mencibir saudara. Tetapi dengar, jika Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara, orang-orang pun akan mengakui betapa dahsyat Allah yang saudara sembah. Kalau saudara rindu pemulihan itu Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, kalau saudara rindu melihat pemulihan itu terjadi dalam hidup saudara, maka hal yang saudara harus lakukan seperti yang pemazmur ini lakukan adalah sebagai berikut saudara. Di mana di ayat 1-3 dijelaskan apa yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan. Maka di ayat 4 di sana mulai dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Di ayat 4 itu ditegaskan satu doa tentang pemulihan, di mana dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Kalau kita rindu melihat pemulihan yang dahsyat dan luar biasa seperti yang sudah dijelaskan di ayat 1-3 saudara, maka bagian kita adalah berdoa untuk terjadinya pemulihan. Hari ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan supaya Dia mengerjakan pemulihan yang dahsyat dalam hidup saudara. Berdoalah. Begitu banyak orang yang mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan, tetapi mereka tidak berdoa supaya pemulihan itu terjadi. Mereka mengharapkan pemulihan, tetapi mereka tidak berdoa supaya pemulihan itu dikerjakan oleh Tuhan. Di sini firman Allah menegaskan bahwa kalau kita rindu pemulihan itu terjadi, maka seperti pemazmur, mari kita sama-sama berkata, Tuhan, pulihkanlah hidup kami. Ya Tuhan, pulihkanlah keluarga kami, pulihkanlah ekonomi kami, pulihkanlah, 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 pulihkanlah. Serukan dalam hal apa saja saudara rindu Tuhan mengerjakan pemulihan, berserulah terus supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di sana. Dan selain kita berseru dan berdoa untuk terjadinya pemulihan saudara, di ayat 5 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Di sana ada ditegaskan tentang penuaian, artinya pemulihan terjadi. Dan siapa yang akan menuai? Orang yang menabur. Artinya apa saudara? Yang mau ditegaskan di sini adalah bahwa supaya pemulihan terjadi, ada hal yang harus ditabur, ada kegiatan, ada aktivitas, ada pekerjaan menabur yang harus dikerjakan. Demikian juga saudara saat ini, kalau saudara rindu pemulihan terjadi di dalam kehidupan saudara, maka yang harus saudara kerjakan adalah menaburlah. Dalam hal apa saudara harus menabur supaya pemulihan terjadi? Menaburlah di sana. Kalau saudara rindu pemulihan terjadi dalam ekonomi saudara, dalam hal apa saudara harus menabur? Menaburlah di sana. Kalau saudara rindu pemulihan terjadi di tengah keluarga saudara, dalam hal apa saudara harus menabur? Menaburlah di sana. Kalau saudara rindu pemulihan dalam bidang apapun dalam hidup saudara, lihat dalam hal apa saudara harus menabur. Dan ketika saudara menabur, maka pemulihan akan terjadi. Begitu banyak orang yang merindukan pemulihan saudara, tapi mereka tidak siap untuk menabur. Mereka mau menuai, mereka mau dipulihkan, tapi mereka tidak mau menabur. Itu artinya pencuri saudara. Dengar, hari ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, menaburlah. Menaburlah, segera menabur. Karena semakin cepat saudara menabur, semakin cepat saudara akan menuai. Menaburlah supaya saudara mengalami pemulihan di dalam kehidupan saudara. Lalu selanjutnya saudara di ayat 6 dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dikatakan di sana orang yang berjalan maju. Dia tidak berjalan di tempat untuk menabur, dia tidak berjalan mundur untuk menabur, tetapi berjalan maju. Artinya tetap melangkah apapun yang terjadi, tetap menabur apapun yang terjadi, tetap melangkah apapun situasinya, dan tetap menabur bagaimanapun kondisinya. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin saudara sudah jenuh,
Mungkin saudara sudah merasa lelah oleh kondisi, oleh keadaan yang terjadi. Tetapi saat ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, tetaplah menabur, tetaplah melangkah. Puji Tuhan saudara. Jangan pernah menyerah. Saudara pasti akan menuai dari apa yang saudara tabur. Jadi saudara, saat ini kita sudah belajar bahwa jika Tuhan mengerjakan pemulihan, perkara besar akan terjadi. Orang-orang akan mengakui betapa dahsyat pemulihan yang kita alami dalam hidup kita. Untuk terjadinya pemulihan itu, berdoalah, menaburlah, dan tetap maju, jangan pernah mundur. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Dalam saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, terjadilah pemulihan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semakin harmonis dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak,
campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anak-Mu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah. Netralkan tekanan darahnya ya Tuhan. Normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan. Normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus,
perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan, dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong. Jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan apapun yang menjadi sakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi. Dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing.
Tuhan kiranya yang memberkati mereka, berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini, untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.